Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul 16 Blok yang dirilis tahun 2006, dibintangi oleh Bruce Willis yang menceritakan seorang mantan polisi yang menjaga seorang saksi penting dari kantor polisi menuju kantor pengadilan dengan jarak tempuh 16 blok di kota New York. Seketika misi itu menjadi beban dirinya ketika ia diserang oleh beberapa polisi korup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa anggota kepolisian kota New York yang mencoba menggerebek salah satu markas kartel. Sayangnya ketika mereka tiba di sana, semua targetnya sudah ditemukan tak bernyawa. Seorang detektif bernama Jack kemudian ditugaskan untuk mengamankan TKP hingga tim forensik tiba. Tapi bukannya menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, ia malah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meminum minuman Hammer. Setelah 20 tahun bertugas di kepolisian, Jack yang memasuki usia kepala 5 nampaknya sudah muak dengan kesehariannya. Dedikasinya selama ini yang tak pernah dihargai. Akhirnya di penghujung masa pensiun, ia sering menghabiskan waktunya untuk mabok. Siang itu, Jack tiba-tiba dipanggil menghadap atasannya untuk ditugaskan mengantar seorang napi yang akan menjadi saksi di pengadilan. Karena sudah muak dengan pekerjaannya, Jack malah memutuskan untuk resign saat itu juga. This thing down. Consider yourself on overtime. Captain Gripper called. We need this thing done. 118 minutes to get a little hemorrhoid, 16 block. Pada akhirnya, Jack tetap harus bertugas sampai surat pengunduran diri resmi ditandatangani. Dengan berat hati, dia pun menjalankan tugas terakhirnya. Napi yang harus ia kawal siang itu bernama Eddie Bunker. Harusnya ini akan menjadi tugas yang sangat mudah, tetapi situasi menjadi rumit karena pribadi Eddie yang banyak bacot. I'm supposed to have a shoot. You only got space in car. Di sisi lain, nyawa Eddie sebenarnya sudah diincar oleh dua orang pembunuh bayaran. Akhirnya begitu keluar dari penjara mobil, Jack sudah dibuntuti dari belakang. Sayang sekali, Jack tak menyadari kehadiran mereka. Bahkan karena merasa muak dengan tugas terakhirnya, ia malah sempat melipir sebentar ke sebuah toko untuk membeli Homer. Bullshit, man. Tentu saja tindakan Jack ini sudah melanggar prosedur karena al-homru umul khobais, bahwasanya Homer adalah sumber dari segala keburukan. Tetapi dia tak peduli dengan semua peraturan yang ada karena besok dirinya sudah tak bertugas. Di saat yang sama, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh dua pembunuh bayaran tadi untuk menghabisi nyawa Eddie. Untung saja Jack masih cukup sadar untuk melepaskan tembakan. Tapi masih belum selesai karena masih ada seorang pembunuh bayaran lagi yang mengincar nyawa mereka berdua. Pelarian mereka harus terhenti karena lalu lintas kota New York sangat padat-padatnya. Yang akhirnya Jack mengajak Eddie untuk keluar dari mobil dan berlindung di sebuah toko. Kebetulan pemilik toko itu kenal baik dengannya. Ia pun meminta agar semua pegawai di sana keluar dari toko tersebut. Sembari Jack meminta bantuan tambahan dari markas pusat. Yeah, this is Detective Jack Mo. I am 1013 at Mulberry Street. Tak lama kemudian rekan baiknya yang bernama Frank tiba di lokasi. Jack merasa sedikit tenang dengan kedatangan Frank. Dia bahkan menyampaikan jika pembunuh bayaran tadi sudah berhasil mereka lumpuhkan. Di tengah perbincangan, Eddie yang banyak bacot kemudian menggerutu dan meminta agar polisi Jack segera digantikan karena perilakunya yang mabuk-mabukan dianggap tak bertanggung jawab. We'll get the kid where he belongs, and you don't. I did, because honestly, I don't think this dude is doing too good. To the window, I have a very important appointment. Tapi keputusannya itu salah besar. Karena sebenarnya Frank datang ke sana bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk mengeksekusinya. Eddie pun menyadari hal ini karena ia melihat wajah salah satu anggota Frank yang bernama Jerry. Saya jelaskan terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu, Eddie sempat melihat Jerry melakukan bisnis terlarang yang tanpa ia sadari melibatkan banyak nama di kepolisian. Jika ia sampai bersaksi di pengadilan, maka Frank dan rekan-rekannya akan ditangkap. Maka dari itu mereka sempat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya.
kid was going to testify against. He'll roll over. They indict him. Karena rencananya itu tak berjalan mulus, sekarang mereka akan meminta senjata Jack untuk memanipulasi kematian Eddie. Pada intinya, ia akan dibuat seakan-akan memberontak dan polisi harus mengeksekusinya di tempat. And the kid, well, you get your gun. So we came in and saved the. Tentu saja Jack tak tinggal diam. Akhirnya mulai sekarang ia harus melawan rekannya sendiri. Sebelum berpisah, Frank sempat mengingatkan kalau Eddie harus bersaksi di tengah pengadilan tepat pada pukul 10 pagi. Itu artinya Jack hanya perlu waktu 90 menit untuk mengantarkannya ke sana. Jika gagal, maka kesaksian Eddie tak akan lagi berguna. Semua usahanya akan sia-sia. Please back up, Frank. Let's back up. Jack pun kehabisan peluru yang akhirnya shotgun tadi ia buang ke tempat sampah. Dengan terpaksa mereka harus bertahan hidup bermodalkan tangan kosong. Di sisi lain, Frank mulai memerintahkan anggotanya untuk menyebar ke berbagai titik. Dan betapa mengejutkannya, ternyata kasus korupsi di tubuh kepolisian ini juga melibatkan seorang kapten bernama Dan. Yang artinya Jack benar-benar harus melawan hampir semua orang di kantornya jika masih ngotot ingin membongkar kasus ini. Kemudian Jack mengajak Eddie untuk ke apartemennya demi mengambil senjata cadangan. Tapi setibanya di sana ia menyadari kalau penutup toiletnya dalam posisi terangkat. Padahal terakhir kali dia tinggalkan toilet masih tertutup. Dari sini Jack pun menyadari jika kemungkinan besar Frank tadi sudah sempat mengutus seseorang untuk menyelinap ke sana. Maka dari itu Jack mulai mengatur sebuah siasat. Tapi bukannya bersyukur karena nyawanya telah diselamatkan, Eddie justru malah kabur duluan. Di tengah pencariannya, Jack sempat teleponan dengan Frank menggunakan ponsel milik polisi korup tadi. Hanya bermodalkan suara, Frank berhasil menyadari situasi mantan rekannya saat ini. Jack, get out of. Oh, you lost the kid, didn't you? We're gonna find him. Sementara itu, Eddie berusaha kabur menggunakan kereta bawah tanah. Tapi sejak tadi, tak satu pun penumpang yang mau membayarkan tiketnya. Ia sempat panik karena ada polisi yang berjaga di gerbang. Dan tak menutup kemungkinan kalau dia juga kenalan Frank. Syukur saja yang terjadi malah sebaliknya. Petugas itu bahkan mengizinkannya untuk lewat pintu samping. Singkat cerita, saat menunggu di stasiun, tiba-tiba Jack berhasil menemukan keberadaannya. Ternyata alasan Eddie kabur karena dia tak ingin merepotkan Jack lebih jauh lagi. Perlu kita ketahui, Frank dan Jack sudah berpatroli di kota New York selama 20 tahun lebih. Itu sebabnya ia bisa dengan mudah menebak ke arah manakah Jack akan kabur. Tak sampai sana, diam-diam Frank juga berhasil memantau pergerakannya dengan cara melacak GPS pada ponsel yang Jack curi tadi. I need a triangulation on detective. GPS indicator on Bowery. Sejak keluar dari penjara, Eddie selalu membawa sebuah buku catatan berisikan rencana bisnisnya ke depan. Setelah menghabiskan setengah hidupnya di penjara, Eddie berencana untuk merubah hidupnya dengan membuka sebuah toko kue. Namun ide baiknya itu malah ditanggapi sinis oleh Jack. Posisi mereka berdua saat ini sudah dikepung dari berbagai arah. Jack pun menyadari jika lokasinya terbongkar akibat GPS pada ponsel di tangannya. Di tengah kebingungannya, ia pun mengajak Eddie untuk masuk ke toko dan segera naik ke atap gedung. Sayangnya, baru saja berhasil kabur dari kepungan tadi, tiba-tiba mereka kembali diserang. Ternyata Frank sudah memerintahkan salah satu anggotanya untuk berjaga di atap gedung. Ya, untungnya mereka masih bisa selamat dari serangan tersebut. Dari sana keduanya kemudian masuk ke semacam ruangan bawah tanah. Tapi sekali lagi, Frank berhasil menebak jalur pelariannya. Beruntung lagi, walau sudah di situasi seperti ini, Jack selalu punya cara untuk mengalahkan musuhnya. Frank tiba-tiba muncul dari arah belakang dan tak berhenti melepaskan tembakan. You alright, Jack? You missed! Jack, you still there?
Masalahnya sekarang satu-satunya jalan untuk kabur yaitu melalui lift yang posisinya masih berada di lantai atas. Maka dari itu, untuk mengulur waktu, Jack meladeni percakapan Frank yang pada saat itu intinya ia sangat kecewa dengan sikap rekannya yang tiba-tiba berubah dan membela seorang napi. I think we stopped being friends right around 8:25. Are you ready to sacrifice? We're crossed, What Frank. lines? There are no lines. Sejak saat tadi, beberapa anggota Frank sudah bersiap menyerbu lokasi Jack saat ini. Untung saja ketika itu lift yang mereka nanti-nanti telah terbuka dan keduanya berhasil naik ke lantai atas. Tapi tentu saja Frank tak tinggal diam dan segera menyisiri setiap lantai pada gedung tersebut. Di tengah keputusasaan dalam mencari tempat bersembunyi, tiba-tiba seorang lansia yang baik hati mempersilahkan Jack dan Eddie untuk masuk ke apartemennya. Setelah membongkar beberapa kartu nama di dompetnya, Jack akhirnya menemukan nomor telepon dari jaksa bernama Eda. Dialah orang yang ingin membongkar kasus korupsi di tubuh kepolisian. Itu sebabnya Jack meminta Eda segera mengirimkan bantuannya agar mereka bisa keluar dari situasi saat ini. Sembari menunggu bantuan datang, Jack meminta Eddie untuk melepaskan baju tahanannya. Sedikit informasi bahwa Eddie ini sebenarnya sudah bebas bersyarat dari awal tahun. Tapi di hari yang lalu kembali ditahan akibat dituduh membawa senjata ilegal. Tak menutup kemungkinan semua tuduhan itu palsu dan akal-akalan Frank semata. Oke, kita lanjut. Bantuan yang Jack harapkan tak kunjung datang. Naasnya lagi, dua orang yang diperintahkan untuk menolong mereka ternyata berkhianat dan membocorkan lokasinya saat ini ke Frank. Dan inilah yang terjadi. Frank, they gave us the wrong apartment. Jack memang jenius dan sudah menduga jika orang-orang dari kejaksaan mungkin berkhianat. Jack mengelabui dengan memberikan nomor apartemen yang berbeda dengan tempat persembunyiannya. Tapi rekannya Frank juga sudah menduga hal ini akan terjadi. Walaupun demikian, Jack juga sudah memperhitungkan hal tersebut. Put it down. You can be smart every day, though. Hey, look at me. How does it feel? You can't stop. Time to go. Did he take your gun? They went south. Get out of here. Dari sana Jack dan Eddie berusaha kabur di antara kerumunan warga. Tapi lokasi tersebut sudah dikepung dari berbagai arah. Kebetulan sekali, tiba-tiba sebuah bus antar kota lewat. Dan mereka pun berpikir inilah cara untuk kabur. Sayangnya ide tersebut malah berujung petaka. Karena para polisi yang mengejar mereka tak ragu untuk melepaskan tembakan. Pada akhirnya bus tersebut terjebak di lokasi proyek. Semua bannya telah kempes akibat terkena tembakan. Tapi walaupun sudah di situasi seperti ini, Jack tak habis akal. Dia kemudian memerintahkan semua penumpangnya untuk menutupi jendela bus dan berpura-pura menjadi sandera. Good, okay. Berita mengenai kejadian ini tersebar kemana-mana. Komisioner kepolisian New York sudah curiga kalau ada yang tidak beres. Tapi Frank dan Kapten Dan berhasil meyakinkan orang-orang kalau Jack memang sudah gila. Kebohongannya ini mudah diterima karena Jack memang terkenal sering mabuk-mabukan akibat depresi. Sesuai dengan prosedur yang ada jika terjadi kasus penyanderaan, polisi harus mengutus seorang negosiator. Dan sebelum bernegosiasi dengan kepolisian, Jack meminta Eddie untuk menghitung jumlah penumpang dalam bus tersebut. Dan setelah ditotal, jumlahnya mencapai 31 orang. Tapi yang bikin uniknya, Jack malah mengatakan ke polisi jika penumpang ada 40 orang. Seakan-akan dia sudah kembali merencanakan sesuatu. Di antara penumpang tersebut terdapat seorang anak kecil. Eddie yang bercita-cita sebagai pembuat kue ulang tahun mulai mengajaknya ngobrol. Walaupun terlihat sepele, tapi tindakannya ini berhasil mengambil hati banyak orang. Buku catatan yang selalu dia bawa ternyata berisikan berbagai resep kue ulang tahun yang dikumpulkannya dari berbagai koran maupun majalah. Pemandangan ini menyadarkan Jack bahwa seorang mantan kriminal pun bisa berubah. Setelah hampir 30 menit, akhirnya Jack mengatakan permintaannya ke polisi.
Ia menginginkan agar mereka mendatangkan jaksa yang menangani kasus Eddie serta beberapa reporter dari sebuah stasiun TV ternama. Uniknya, sejak awal Jack sudah sadar jika polisi tak akan mungkin mengabulkan permintaannya tersebut. Apalagi Frank dan rekan-rekannya masih standby di pinggir jalan. Satu-satunya alasan ia meminta itu semua hanya untuk mengulur waktu. Jack kemudian meminta agar Eddie berganti pakaian dengan salah satu penumpang di bis tersebut. Apapun yang terjadi, ia harus bisa keluar dari sana dengan selamat. Polisi sontak kaget karena semua sandera dilepaskan begitu saja. Hey, come here. You look great. Hey. Hands in the air, folks. Don't look back. Frank berusaha mencari keberadaan Eddie. Namun berkat penyamaran sederhana tadi, tak satu pun orang yang menyadari pelariannya. Salah satu penumpang sempat membocorkan kalau Eddie telah berganti pakaian. Tapi semua sudah terlambat. Polisi sendiri belum berani menyerbu bus tersebut karena mengira masih ada 9 penumpang lagi yang belum keluar dari sana. Padahal hanya tersisa Jack seorang diri. Sejak awal Jack mengorbankan dirinya agar Eddie bisa kabur. Tapi bukannya pergi dari lokasi, Eddie yang iba ujung-ujungnya malah kembali ke dalam bus untuk menyelamatkannya. Check Barry. Tadinya Jack sudah putus asa dan bersiap untuk mati. Tapi setelah melihat tingkah konyol Eddie, membuatnya kembali semangat. Dari sana mereka berdua pun melanjutkan pelariannya menggunakan bus. Sekali bannya telah kempes, paling tidak mesinnya masih sanggup untuk menerobos penghadang polisi. Ketika bus itu terjebak di sebuah gang, polisi langsung menerobos masuk ke dalamnya. Namun begitu dicek ternyata Jack dan Eddie sudah berhasil kabur duluan. Situasi ini membuat Frank sangat kesal. Tapi masalah belum berakhir karena Eddie ternyata baru menyadari jika tubuhnya terkena tembakan. Sembari menahan rasa sakit dari lukanya, ia mulai bercerita jika 2 hari lalu temannya yang juga seorang mantan napi datang ke rumahnya dan menitipkan sebuah senjata serta uang sejumlah 32.000 US dollar. Sayangnya keesokan harinya temannya itu ditemukan tak bernyawa. Tapi Eddie menyadari bahwa uang peninggalan rekannya itu seakan-akan tanda dari Tuhan agar dia memulai bisnisnya sebagai penjual kue ulang tahun. Kemudian akhirnya bantuan pun datang. Kita kenalkan wanita ini adalah bernama Dian. Dan dia adalah saudari Jack. Syukur saja luka Eddie ternyata tak terlalu parah dan mereka berhasil mengobatinya bermodalkan peralatan seadanya. Eddie, this is my sister, Diane. You're gonna be fine, Eddie. It's not as bad as it looks. We gotta be at the courthouse in less than 20 minutes. Di tengah perjalanan, Jack yang penasaran mulai bertanya, mengapa Eddie berniat membuka toko kue ulang tahun? Ternyata di balik senyumnya, Eddie adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil dia dibesarkan di panti asuhan dan tak pernah tahu kapan hari dia dilahirkan. Bahkan 2 minggu yang lalu ia baru dapat kabar jika ternyata dia memiliki saudara kandung. Maka dari itu, begitu bebas nanti Eddie berencana pindah ke kota Seattle. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Frank kembali muncul. Sejak awal Jack sudah menduga jika Frank akan mencurigai saudarinya. Itu sebabnya tadi dia sempat meminta agar Dian memindahkan mereka ke ambulan yang berbeda. Posisi mereka saat ini sudah sampai di depan gedung pengadilan. Tapi Jack malah menyuruh Eddie untuk melanjutkan pelariannya karena cukup dia yang menjadi saksi di persidangan. Those cops? I was one of them. We did some bad things. Ternyata selama ini Jack merupakan komplotan dari polisi korup. Penyesalannya di masa lalulah yang membuatnya sering depresi hingga mabuk-mabukan. Walaupun fakta ini cukup mengejutkan, Eddie malah mengatakan jika semua orang pernah berbuat salah. Benar juga mengingat kata-kata ini keluar dari seorang mantan napi. Sebelum masuk ke gedung pengadilan, Jack kembali berpapasan dengan Frank. Awalnya ia sempat mempertanyakan di manakah keberadaan Eddie saat ini, namun sontak kaget ketika menyadari jika Jack berencana untuk mengorbankan dirinya demi membongkar semua kebusukan mereka di masa lalu.
He was gonna take down. To tell the truth. Fuck the truth! Selama 20 tahun terakhir mereka telah bertugas bersama. Sebagai rekan baiknya, Frank tak sanggup untuk membunuh sahabatnya sendiri. Maka dari itu dia mempersilahkannya untuk lewat. Tapi dengan berat hati, Frank kemudian memerintahkan anggotanya yang bernama Bob untuk mengeksekusinya begitu sampai di lantai atas. Take him out. Tentu saja Jack masih berstatus buron dan kesempatan inilah yang Bob mencoba manfaatkan untuk membunuh di khalayak umum. Syukur saja ketika akan melepaskan tembakan tiba-tiba jaksa bernama Eda kembali muncul. Jack pun mengatakan niat baiknya untuk membongkar kasus korupsi di tubuh kepolisian yang melibatkan banyak nama. Begitu nama-nama itu disebutkan, Bob semakin panik dan bersiap untuk melepaskan tembakan. Untungnya salah satu anggota polisi menyadari niat busuknya sejak tadi. Done. What else? Sebelum ditahan oleh kejaksaan, Jack sempat memperdengarkan pengakuan Frank soal kasus ini. Ternyata diam-diam, Jack telah berhasil merekam percakapan mereka berdua saat di basement. Let's get you to the jury. Singkat cerita, 2 tahun kemudian terlihat Jack yang sedang merayakan ulang tahunnya. Ternyata karena sudah bersedia membongkar semua kebusukan rekannya, hakim memberinya hukuman ringan. Yang mengejutkannya, kue ulang tahunnya hari itu merupakan kiriman dari Eddie. Ia juga sempat menitipkan sebuah surat dan foto terbarunya sebagai rasa terima kasih karena sudah diselamatkan 2 tahun yang lalu. Eddie menamai toko kuenya dengan nama Eddie and Jack. Dan film pun praga.